kemeriahan pergantian tahun di Medan, Sumatera Utara. Dan sebelumnya tadi kita juga sudah melihat rekan-rekan kita di beberapa lokasi ya, Windy. Nah, kita juga penasaran apakah di Medan ini perayaan malam pergantian tahun barunya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya? Apakah ada aturan khusus? Juga kita akan tanyakan langsung bagaimana situasinya di sana. Baik, silakan Nofri Afandi, bagaimana kemeriahan? Kita hanya tinggal menghitung menit menuju 2024. Silakan Nofri. Ya, Aditya dan juga pemirsa, pada saat ini memang sekitar 10 menit lagi ini malam pergantian tahun menuju 2024 di Kota Medan akan dimulai, di mana saat ini memang jelang malam pergantian tahun saat ini sedang dilaksanakan doa bersama di tempat acara perayaan malam pergantian tahun di Kota Medan, tepatnya di mana pada hari ini perayaan malam pergantian tahun 2024 dilaksanakan pemerintah Kota Medan melalui Dinas Pariwisata Kota Medan di lapangan Benteng, yang saat ini memang ini sangat ramai dipenuhi warga Kota Medan dan sekitarnya. Kita bisa lihat di sini pemirsa, di belakang saya ini sudah dipenuhi oleh masyarakat yang menunggu detik-detik malam pergantian tahun. Memang tidak ada digelar pesta kembang api oleh pemerintah Kota Medan, di mana pada malam hari ini diganti dengan atraksi drone light show ataupun pertunjukan lampu drone yang akan dilaksanakan sebentar lagi, di mana saat ini memang masih digelar momen doa bersama unsur Forkopimda. Tadi kami juga melihat Wali Kota Medan Bobi Nasution sudah tiba di lokasi acara yang tentunya akan sama-sama menghitung mundur pergantian tahun dari 2023 menuju 2024. Di lapangan Benteng Kota Medan ini pemirsa, selain hiburan dan juga atraksi serta penampilan musik dari artis ibu kota maupun artis daerah, ini juga dilaksanakan ataupun disediakan sebanyak sekitar 70-an lebih stand bazar UMKM yang dapat dinikmati masyarakat untuk menikmati jajanan-jajanan sambil menunggu pergantian tahun 2024. Tentunya dalam malam pergantian tahun ini aparat gabungan Polri TNI juga disediakan untuk mengamankan lokasi di sekitaran Kota Medan, di mana saat ini ada sebanyak 1.622 personel gabungan, baik itu dari TNI sebanyak 148 personil dan 593 personil dari instansi terkait. Dan ini tentunya masyarakat diimbau agar tetap kondusif, dapat merayakan malam pergantian tahun dengan damai, dan tentunya dihimbau untuk tidak melakukan pesta kembang api. Dan memang di sini merupakan pusat acara malam pergantian tahun di Kota Medan. Selain itu juga disediakan sebanyak 19 pos pengamanan dan juga pos pelayanan serta pos terpadu yang sudah berdiri di seputaran Kota Medan. Dan selain itu juga disediakan kantung parkir tentunya untuk masyarakat yang berbondong-bondong hadir di kawasan lapangan Benteng Kota Medan ini. Dan tentunya memang ini berbeda dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana tahun lalu ini dilaksanakan di sekitar kawasan Jalan Balai Kota yang dekat dengan kantor Wali Kota Medan. Ini sedikit bergeser, dipusatkan di lapangan Benteng Kota Medan. Dan saat ini kita lihat pemirsa, ini Wali Kota Medan Bobi Nasution sedang memberikan sambutan untuk sebentar lagi akan melaksanakan hitung mundur malam pergantian tahun menuju 2024. Aditya dan Windy. 2023. Baik, Nofri Afandi, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Medan, Sumatera Utara. Baik, dari Medan, Sumatera Utara kita menuju ke Ancol bersama dengan Laura Luis dengan bando kelinci lucunya. Bagaimana kemeriahan di Ancol saat ini, Laura? Silakan. Ya, Aditya, Windy dan juga pemirsa, saat ini kurang dari 10 menit lagi kita akan menyambut tahun baru 2024. Di tempat saya mengabarkan saat ini yaitu di Pantai Lagun di Ancol. Saat ini warga sudah bersiap untuk menantikan kembang api terbesar se-Indonesia yang nantinya akan dinyalakan tepat pukul 00 atau tepat pukul 12 malam waktu Indonesia Barat. Di sini banyak sekali pengunjung yang tengah bersantai menikmati pemandangan pantai. Pantai Lagun di kawasan Ancol ini ada juga yang sedang bermain air, anak-anak diawasi oleh orang tuanya dan juga muda-mudi. Di sini juga sudah ramai sekali dari tadi sore, walaupun sempat hujan tadi sebentar, namun tidak mengurangi jumlah pengunjung, malah makin malam makin ramai sekali di sini. Jadi nantinya tepat pukul 12 akan ada kembang api yang akan dinyalakan. Untuk saat ini juga ada beberapa warga yang menyalakan kembang api, namun itu adalah bentuk antusias mereka dalam merayakan tahun baru. Namun nantinya puncaknya pada pukul 12 malam yaitu waktu Indonesia Barat. Anda dapat menyaksikan banyak sekali anak-anak yang bermain air yang tentunya akan dikuatkan pengamanannya. Salah satunya adalah telah dibentuk 8 posko pengamanan dan juga ada 8 lifeguard
yang nantinya akan membantu pengamanan selama acara berlangsung. Kemudian juga sudah disediakan 7 unit ambulan dan juga ada pengamanan gabungan dari aparat kepolisian, kemudian Satuan Pamong Praja, dari TNI, dari Dinas Perhubungan, Dinas Kebakaran, dan 800 tim operasional yang bertugas untuk malam hari ini. Nah, sesuai dengan judulnya yaitu Jakarta Biggest Musical Fireworks. Juga ada live music yaitu dari artis-artis Indonesia seperti Noah, The Changcuters, Rhoma Irama, dan Soneta. Itu nanti di puncaknya yaitu di Pantai Karnaval. Nah, ada 3 puncak di kawasan Ancol ini untuk merayakan malam tahun baru, yaitu di Pantai Lagun di tempat saat ini saya mengabarkan, dan juga di Pantai Festival dan Pantai Karnaval. Nah, ini sudah mulai mendekati akhir tahun, sudah mulai banyak pengunjung yang menyalakan kembang api, sudah tidak sabar nampaknya untuk merayakan tahun baru. Detik-detik menuju pukul 12 malam. Dan nantinya ketika kembang api terbesar dinyalakan, itu menjadi tanda bahwa tahun 2023 benar-benar sudah berakhir dan tahun 2024 sudah masuk. Banyak sekali warga yang mengabadikan momen-momen kembang api ini walaupun belum puncaknya, namun warga sudah antusias tepat di tepi pantai. Di sini tempat saya mengabarkan. Dapat Anda saksikan di layar kaca Anda mulai kembang api dinyalakan. Kembang di atas langit dengan pemandangan pantai di Pantai Lagun ini. Kemudian juga untuk tempat parkir sendiri Anda juga tidak perlu khawatir bagi Anda yang berada di kawasan Ancol, karena khusus hari ini saja kawasan Ancol sudah menyiapkan kawasan parkir. Seluruh kawasan di Ancol ini disediakan untuk parkir, yaitu bisa menampung sebanyak 8.600 untuk kendaraan mobil atau kendaraan roda 4 dan sebanyak 18.400 untuk kendaraan roda 2 atau kendaraan motor yang nantinya akan diarahkan oleh petugas. Di sini dari semua kalangan hadir, mulai dari orang tua, kemudian juga muda-mudi, bahkan anak-anak, bahkan balita pun ada di sini menyambut tahun baru 2024 yang sesaat lagi benar-benar akan kita rasakan euforianya. Kemudian tadi juga sudah dihimbau bagi warga yang menyalakan kembang api, dihimbau untuk berhati-hati agar tidak membahayakan pengunjung lainnya, di mana warga sudah diminta untuk menembakkan kembang api ini ke atas langit agar tidak membahayakan pengunjung lain. Kemudian sebenarnya tadi juga anak-anak yang bermain air di tepi pantai ini sudah dihimbau untuk tidak bermain air lagi di tepi pantai sejak pukul 18 waktu Indonesia Barat. Namun tetap saja mereka semangat untuk bermain air, dan ini mulai ramai pemirsa, mulai tampak tawa gembira dari para pengunjung. Dan di sini ramai sekali yang melakukan, ada yang mengabadikan momen, ada yang tetap menikmati makanan seperti tadi ada yang belanja makanan, dan di sini juga banyak sekali spot makanan. Jadi pengunjung di sini tidak perlu merasa khawatir jika merasa lapar, bisa langsung belanja makanan yang diinginkan yang tersedia di booth-booth yang ada di kawasan Pantai Lagun ini. Ya, kembang apinya semakin ramai pemirsa. Sesaat lagi, beberapa menit lagi menuju kembang api terbesar yang dinyalakan di kawasan Pantai Ancol ini. Mulai tampak pengunjung mendekati ke arah pantai, bersiap untuk mengabadikan momen tahun baru di penghujung tahun 2023 ini, dan tentunya mungkin juga mereka dalam hati masing-masing berdoa agar apa yang diinginkan di tahun 2024 nanti segera tercapai. 2 menit lagi, Aditya, Windy, dan juga pemirsa, 2 menit lagi menuju kembang api terbesar akan dinyalakan. Itu artinya 2 menit lagi kita akan menutup tahun 2023 dan menyambut datangnya tahun 2024. Dan dibandingkan dengan tahun lalu, jelas sekali di sini juga dari informasi yang tadi saya dapatkan, terdapat lonjakan pengunjung beberapa kali lipat. Karena memang pada tahun lalu kita masih dalam masa pandemi COVID-19, kita belum dinyatakan bebas dari pandemi COVID-19. Namun pada tahun ini nampaknya memang beberapa masyarakat tentunya balas dendam sepertinya ya. Tahun lalu kita di rumah saja, tahun ini kita sudah bebas untuk berlibur, berjalan-jalan, dan merayakan tahun baru. Jadi banyak sekali masyarakat di sini, mungkin puluhan ribu membadati kawasan Ancol ini saat ini. Baik, kita dari Ancol, kita langsung saja hitung mundur countdown untuk Indonesia menyambut 2024 wilayah Indonesia Barat.
Ya, kita sudah membunyikan air trompet ini. Ini adalah pertanda bahwa di wilayah Indonesia bagian barat telah terjadi pergantian tahun dari tahun 2023 menuju tahun 2024, dan tentu kita berharap banyak resolusi baik di tahun ini, mendapat pemimpin yang bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik. Resolusi lain juga tentu diharapkan masyarakat Indonesia juga dapat menjadi lebih sejahtera ke depannya. Langsung saja kita melihat beberapa titik yang saat ini sudah merayakan pergantian malam tahun baru 2024. Di beberapa titik ini kita saksikan bersama pemirsa di layar kaca Anda bahwa ada beberapa lokasi khususnya di bagian Indonesia bagian barat sudah melayangkan dan juga meluncurkan pesta kembang api. Kita melihat ada di Monas, kemudian di Bundaran HI, di Ancol, di Medan tadi juga kita saksikan di lapangan Benteng. Sejumlah lokasi di wilayah Indonesia bagian barat telah menyambut pergantian tahun 2024, dan sesuai dengan tema kita juga bahwa selain menyambut 2024, kita juga menyambut tahun pesta demokrasi. Ada beberapa perayaan dan ini adalah salah satu pergantian malam tahun baru yang dirayakan di Monas. Kita sama-sama melihat bahwa selain dari kembang api juga ditampilkan lampu LED di Monas sendiri, dan ini kita beralih sepertinya di Bundaran HI ya, Aditya. Betul sekali. Di Bundaran HI Anda dapat melihat pesta kembang api yang begitu meriah, begitu spektakuler untuk menyambut tahun 2024 dengan harapan Indonesia menjadi lebih baik ke depannya. Diprediksi ada 30.000 orang yang berada di Bundaran HI pada pergantian malam tahun baru. Dari sana juga kita bisa melihat bahwa selain dari kembang api juga ada atraksi dari drone yang ditampilkan di sekitar Bundaran HI sendiri. Drone light show itu akan diberikan di mana ada 500 drone light yang saat ini Anda saksikan bersama-sama di layar kaca Anda, menampilkan bendera merah putih yang merupakan bendera Indonesia. Pilot drone ini juga dikabarkan merupakan pilot drone internasional yang didatangkan untuk membuat pertunjukan 500 drone light ini menjadi sebuah tampilan yang begitu luar biasa. Kita saksikan bersama bahwa dalam drone light show ini akan juga ada video mapping 3D dan juga water show yang akan diselenggarakan di daerah Bundaran Hotel Indonesia. Betul sekali. Selain drone light show sebanyak 500 tadi, ada pertunjukan water mist show, ada 4 water screens yang menakjubkan dan 3D projection mapping yang memukau yang juga ditampilkan di Bundaran Hotel Indonesia. Nah, kita sama-sama melihat bahwa ternyata drone show itu tidak hanya diselenggarakan di Bundaran HI, bahwa di Medan Sumatera Utara juga Anda dapat sama-sama menyaksikan bahwa drone ini juga ditampilkan di langit Medan, karena di sana ada aturan baru berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya bahwa kembang api dilarang untuk dilakukan di daerah Medan Sumatera Utara. Betul. Tadi kita lihat ya, di Medan drone light show-nya menunjukkan kata kolaborasi. Ini merupakan kondisi di lapangan Benteng, dan juga seperti yang Anda lihat ini adalah 4 wilayah yang akan kami tampilkan yang telah ada di layar kaca Anda. Bagaimana suasana pergantian tahun baru? Ada beberapa hal yang telah dilakukan, baik selain drone show dan juga di Ancol bisa Anda saksikan bersama bahwa ini adalah kembang api terbesar di Indonesia. Kita sama-sama saksikan bahwa ini adalah pertunjukan kembang api yang merupakan terbesar di Indonesia yang dilakukan di Ancol. Betul, diprediksi sekitar 100.000 orang ini memadati Taman Impian Jaya Ancol. Dan seperti yang dinyatakan oleh pihak panitia dari Ancol sendiri, bahwa pesta kembang api di Ancol akan berlangsung selama 10 menit dan juga diiringi oleh irama musik. Betul. Ini dalam rangka untuk menyambut tahun baru 2024 yang dihelat di Taman Impian Jaya Ancol malam ini. Pesta malam pergantian tahun kali ini mengusung tema Jakarta Biggest Musical Fireworks.
dan masyarakat sama-sama bisa menyaksikannya di Pantai Lagun pada pukul 00. Selanjutnya di Monas kita sama-sama menyaksikan bahwa pesta kembang api kali ini sudah ditampilkan. Tidak kalah serunya, warna-warni kembang api saat ini sudah menghiasi langit di daerah Monas. Ini dalam rangka membuka malam tahun baru. Dan tepat 00 tadi kita sama-sama sudah melihat bahwa lampu LED menghiasi Monas dan saat ini kembang api kali ini sudah menghiasi dan juga mewarnai langit di Jakarta khususnya di Monas. Betul, ada rangkaian acara di Monas di Jakarnaval, kemudian ada panggung musik, ada pemutaran video dan drone show juga di sana. Kemudian ini adalah penampilan di Bundaran Hotel Indonesia. Kita masih lihat bagaimana gemerlap cahaya dan kemeriahan kembang api juga masih terjadi di Bundaran Hotel Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui, ini ternyata Aditya, Pemprov DKI Jakarta ini sudah memberikan himbauan kepada masyarakat yang akan menghabiskan waktu di Bundaran HI. Ada aturan, tidak hanya datang dan merayakan tahun baru, tapi ada aturan yang harus dipatuhi oleh warga di sana, di mana dalam aturan yang sudah dibagikan dalam media sosial dinyatakan bahwa setiap pengunjung yang akan melewati malam tahun baru di Bundaran HI dilarang untuk membuang sampah sembarangan, membawa senjata dan juga obat-obatan terlarang, dilarang untuk membawa hewan peliharaan dan juga dilarang untuk menyerukan ujaran kebencian serta melakukan vandalisme. Ini tentunya merupakan himbauan-himbauan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta agar pergantian tahun baru 2024 dapat dilaksanakan secara aman dan nyaman. Betul. Di layar kaca Anda dapat melihat bagaimana kemeriahan di Bundaran Hotel Indonesia. Warga tampak sangat antusias untuk menyaksikan pertunjukan cahaya di sana, menyaksikan pesta kembang api di Bundaran Hotel Indonesia. Pemprov DKI Jakarta mengadakan rangkaian acara perayaan Malam Tahun Baru 2024 dengan tema Malam Muda-Mudi Jakarta Kota Global yang diselenggarakan sepanjang Jalan MH Tamrin hingga Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Ada sejumlah lokasi lainnya yang sudah diamankan oleh Polda Metro Jaya dan dihimbau pula dalam perayaan Malam Tahun Baru ini agar masyarakat hanya menyaksikan pesta kembang api dan juga show yang telah diberikan di sekitaran Bundaran HI dan tidak untuk melakukan konvoi di sekitar wilayah tersebut. Di wilayah ini juga diberlakukan car free night atau bebas kendaraan untuk malam ini saja, sehingga warga dapat menikmati kemeriahan pergantian tahun bersama keluarga dengan rasa nyaman dan aman di sana. Ruas jalan yang menjadi car free night tentu ini juga menjadi bagian dari pengamanan Polda Metro Jaya dalam pelaksanaan kegiatan masyarakat yang dihimbau juga agar masyarakat yang menghabiskan malam tahun baru pada malam ini, detik ini, dapat merasakannya dengan nyaman dan juga aman. Betul, selain itu di sini juga terdapat panggung musik dengan penampilan banyak musisi Indonesia. Di antaranya ada Titi Puspa, Cakrakan, dan sejumlah musisi lainnya. Ini tentunya menarik khususnya untuk wilayah DKI Jakarta baik dari Monas dan juga Bundaran HI karena tadi sebenarnya di Jakarta di ibu kota ini ternyata diguyur hujan, namun ini tidak menyurutkan warga untuk menghabiskan malam pergantian tahun baru. Kemudian yang menarik juga selain menjelang pergantian malam tahun baru ini ada pertunjukan atau show water mist di tengah air mancur Bundaran Hotel Indonesia. Show water mist itu menampilkan beberapa ikon kota Jakarta seperti Kota Tua, Museum Fathahillah, Monas, dan tarian khas Jakarta. Ya, ini bisa kita lihat bahwa ini lampu-lampu sedang menari di tengah-tengah patung Bundaran HI. Juga kita bisa melihat ada tulisan Happy New Year 2024. Ini sebagai rangkaian pertunjukan yang bisa dinikmati secara langsung oleh warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Dan terdengar juga ya bagaimana lantunan musik dari panggung hiburan ini menggoyang pengunjung yang hadir di sekitaran